Shalom, Shalom. Pada hari terakhir tahun 2021 ini, kita datang berhimpun di sini oleh karena kita menyadari dan percaya bahwa kasih setia Tuhan sendirilah yang telah memelihara dan memberkati kehidupan dan kerja kita semua di sepanjang hari-hari tahun 2021 ini. Karena itu, marilah kita mempersembahkan hormat, syukur, dan pujian kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat Yang Teduh, bait pertama dan yang kedua. Bumi, yang memelihara kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin.
Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itulah nas pembimbing kita yang terambil dari Mazmur 90 ayat 1 dan ayat yang ke-12. Dan mari kita menyambut nas pembimbing ini kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 460 bait 1 dan 2. Jemaat silakan duduk. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa dalam hidup kami sepanjang tahun yang akan berlalu ini, kami tidak setia melaksanakan kehendak-Mu dan telah melanggar hukum-hukum-Mu. Kami mengaku kepadamu bahwa kami telah gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dalam mewujudkan kasih dan keadilan terhadap sesama kami manusia. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kami mengaku kepadamu bahwa kami tidak peka dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dalam memelihara kelestarian alam ciptaan-Mu. Tuhan
kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman, supaya kami hidup dalam anugerah-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil dan hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 43, bait 1, 3, dan 4 untuk merespon pengakuan dosa kita. Penghayatan kasih setia Tuhan. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita menghayati bersama apa yang telah Tuhan beri kepada kita dan apa yang telah Tuhan ambil dari kita. Pada tahun-tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi makanan dan minuman kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi salam, pengampunan dosa, dan berkat kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi firman-Nya dan melayankan perjamuan kudus kepada kita, dan 12 orang anak dan 4 orang dewasa yang dibaptis, bahkan 23 orang sidi. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tidak hanya memberi, tetapi juga mengambil. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan seringkali mengambil semangat kehidupan karena dosa kita terhadap Dia dan terhadap sesama manusia, sampai kita bertobat. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan mengambil uang dan tenaga kita untuk membangun jemaat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini,
Tuhan mengambil kehidupan 11 orang anggota jemaat kita, yaitu kekasih kita almarhumah Yeni Tamarola, almarhum Simon Sabandar, almarhum Abdias Benedik Nugroho, almarhumah Norma Marten, almarhum Yunus Papang, almarhum Abraham Alik Toyang, almarhumah Helena, almarhumah Magdalena Parewang Lakbiran, almarhumah Wihesti Prabawani Boonde, almarhumah Rati Mangiri, dan almarhum Ashadi Wijayanto Januardi. Mereka mendahului kami di perjalanan ke rumah Bapa. Terpuji nama Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan dengan melakukan NKB 173 bait 1 dan bait yang ketiga. Jemaat Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara.
Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati kami memohon, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu, agar ketika firman-Mu diperdengarkan, kami sungguh-sungguh dapat memahami, dapat mengerti, dan biar firman-Mu sungguh-sungguh Tuhan terparti dalam kehidupan kami. Mampukan hamba-Mu juga untuk berkata-kata seturut dengan maksud-Mu sendiri. Dan berfirmanlah, karena kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara. Shalom. Kita bersukacita pada malam hari ini boleh berjumpa dengan penuh kasih dalam penyembahan kita dalam ibadah lepas dan sambut tahun baru pada saat ini. Bagian firman Tuhan yang akan diberitakan sesuai dengan khotbah dan tema seragam Segep Sultra terambil dari kitab Maleakhi. Maleakhi pasal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Tetapi saya akan membaca sampai pasal 4 ayat 6. Saya habiskan sekalian sampai penutup. Maleakhi pasal 3 ayat 13 hingga pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan datang di tengah-tengah kita berkata demikian. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah, dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak tinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel,
yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sedemikian jauh firman Allah yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita akan disebut berbahagia di dalam kehidupan kita kalau di setiap persekutuan kita sungguh-sungguh datang rindu untuk memuliakan Allah. Terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan memperlakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Haleluya. 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 Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Ayat 17 yang menjadi pokok penekanan dalam perenungan ini dan diberi topik atau tema, kemenangan terakhir bagi orang benar. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak adil. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara kaget, Tuhan itu tidak adil. Nah, itu perkataan atau pendapat orang-orang yang kecewa, orang yang sakit hati dalam hidupnya. Mengapa saya sudah terlalu lama berdoa, tetapi jawaban itu juga tidak kunjung tiba. Ada orang yang tidak berdoa apa-apa, tetapi rezekinya lebih banyak. Mereka hidup sembrono, tetapi kelihatannya mereka sehat-sehat saja, adem-adem saja. Mereka tidak pernah berdoa, mereka juga tidak pernah beribadah, tetapi hidupnya lebih layak, lebih bagus, lebih baik dari saya. Nah, itulah Bapak Ibu saudara-saudara. Terkadang banyak orang yang mengungkapkan itu, entah dia mengeluarkan dengan kata atau ada dalam hati dan pikirannya. Tuhan tidak adil. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pendapat ini terkadang kita melihat ketika mereka yang mendapatkan sesuatu yang lebih daripada kita, lebih bagus daripada kita. Nah, tanpa disadari bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang fasik yang disebut oleh Alkitab. Siapakah orang fasik itu? Pemazmur Daud pernah mengungkapkannya tentang orang benar dan orang fasik. Pada pasal 1 Mazmur dia mengungkapkan di sana, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Nah, saudara-saudara, pemazmur mengatakan berbahagialah bagi mereka yang tidak berjalan menurut orang fasik. Tetapi terkadang orang yang tidak berjalan menurut orang fasik justru kadang kecewa, sakit hati. Yang tidak berjalan dalam kumpulan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Harusnya orang-orang benar itu berbahagia ketika mereka tidak ada pada orang fasik, tidak ada dalam jalan orang berdosa, tidak ada dalam kumpulan pencemooh. Itu kata pemazmur. Sebab mengapa saudara-saudara? Karena orang fasik hidupnya seperti sekam. Itu yang digambarkan tadi oleh Maliaki, bahwa hidup orang fasik itu seperti jerami.
Karena apa, saudara-saudara? Kalau pemazmur mengatakan dia hanya ditiup angin, maka dia akan hilang. Tetapi Maliaki mengatakan ketika dikena terik matahari, dia akan hangus sampai ke akar-akarnya. Karena mereka orang-orang yang tidak tahan di dalam penghakiman. Lihat saja saudara-saudara, kalau orang fasik itu orang-orang yang suka pemarah, ya, sedikit-sedikit mengamuk, tidak peduli dan sebagainya, tidak tahu kebenaran, tidak tahu mengalah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam pasal 1 Mazmur Daud mengatakan sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa pemazmur mengatakan hal ini? Sebab dia melihat banyak anak-anak Tuhan yang hidup seperti demikian. Dalam kehidupan mereka menghadapi kebingungan. Akhirnya dalam kebingungan itu pun mereka hidup juga seperti orang fasik. Karena prinsip mereka tidak ada bedanya orang benar dan orang fasik. Nah, saudara yang kekasih, dalam ungkapan inilah sehingga Allah murka, marah. Dalam bacaan kita Maleakhi pasal 3 ayat 13 dimulai dikatakan di sana, bicaramu kurang ajar tentang aku. Bisa bayangkan saudara-saudara, kalau Allah sudah berbicara seperti demikian, bagaimana murka, amarah Allah terhadap bangsa pilihan, orang-orang yang dianggap benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Bahasa ini ngeles, orang bilang. Ya, dia mencoba untuk membela diri, seakan-akan mereka tidak pernah mengungkapkan itu, tidak pernah mengeluarkan kata atau kalimat itu. Ya mungkin saja dari mulut mereka, tetapi dalam hati dan pikiran mereka terkuat. Sehingga Allah mengatakan bicaramu kurang ajar. Tetapi mereka mengeles. Apakah kami bicarakan di antara kamu tentang engkau? Ayat 14. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Saudara-saudara, ungkapan ini mau membandingkan kehidupan orang benar, mereka yang hidup dalam kebenaran, dan orang-orang yang fasik. Toh, kita sudah berupaya sedemikian rupa, capek-capek, berlelah-lelah. Setiap saat kita beribadah kepada Allah, kita memelihara kehidupan kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kita menyiapkan waktu, tenaga, pikiran kita dan sebagainya. Tetapi kehidupan kita tidak ada bedanya dengan mereka yang tidak mengenal Allah dan mereka yang tidak beribadah kepada Allah. Bahkan ketika kita mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan kusuk, dalam bahasa mereka, berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Allah, Tuhan semesta alam, toh tidak ada juga gunanya. Tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka juga luput. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam keputusasaan pada saat itu, dalam kekecewaan, kebingungan mereka mengatakan, mereka menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, orang yang tidak teratur hidupnya, orang yang melawan Allah. Bukan saja itu, maka mereka mengatakan mereka adalah orang-orang yang mujur. Orang-orang fasik itu mujur. Bahkan ketika mereka mencobai Allah pun mereka luput juga dari penghakiman. Itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, terutama bangsa yang dipilih oleh Allah pada saat itu.
dalam kekecewaan mereka. Mereka membanding-bandingkan keadaan hidup mereka dengan orang-orang fasik. Tidak ada perbedaan, sama saja. Nah, sehingga saudara-saudara, Allah mengatakan, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Allah mengajak mereka, seharusnya bagi kalian jangan berbicara seperti itu, tetapi berbicaralah seperti ini. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Seharusnya itu yang mereka katakan, bahwa Tuhan memperhatikan mereka, mendengar, bahkan kitab ditulis di hadapan mereka bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati namanya. Apa yang mereka lakukan itu tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang mereka lakukan. Tetapi justru di balik itu, karena kekecewaan, seakan-akan mereka mau mengatakan tidak ada. Allah tidak memperhitungkan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat 17, mereka akan menjadikan milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya yang mereka harus pahami dalam kehidupan mereka. Bahwa perbedaan antara orang fasik dan orang benar, orang yang setia kepada Allah dalam kehidupannya, ada perbedaan. Karena apa? Karena mereka yang setia, yang menjadi anak-anak Tuhan, adalah milik kesayangan Tuhan. Dan pada hari yang kusiapkan, apa artinya? Pada hari yang kusiapkan, hari ketika dia datang, maka milik kepunyaannya itu, milik kesayangannya itu akan mendapat mahkota kemuliaan dalam kehidupannya. Aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia, sama seperti seorang anak yang melayani dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata melayani di sini bukan hanya sekadar ketika seseorang memberikan makan minum, ya, melayani apapun dalam kehidupan kita dengan setia, bukan. Tetapi kata melayani di sini adalah pengabdian yang tulus dalam kehidupannya. Orang bisa saja melayani, tetapi karena keterpaksaan, karena harus dia lakukan, karena itu adalah pekerjaannya. Bisa saja orang melayani, tetapi yang dimaksud melayani di sini adalah pengabdian yang tulus. Nah, itu yang dimaksud Tuhan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi Allah akan menyayangi, Allah akan memberikan kepada mereka kemerdekaan. Allah akan memberikan kepada mereka menjadi milik kesayangan ketika mereka sungguh-sungguh mengabdi dengan tulus kepada Allah, sama seperti seorang anak melayani orang tua. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita mau refleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, dalam mengakhiri perjalanan kehidupan kita di tahun 2021, mari kita menengok perjalanan kita yang cukup panjang dalam kehidupan ini. Saya percaya semua yang hadir pada saat ini, bahkan yang ada di rumah, semua memiliki pergumulan-pergumulan kehidupan. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat dan sebagainya. Mari kita lihat dalam kehidupan kita, apakah di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak menuding Allah dalam kehidupan kita. Allah tidak adil dalam perjalanan kehidupan ini. Ketika kita menghadapi tantangan dan rintangan dalam perjalanan kehidupan, pergumulan-pergumulan yang silih berganti setiap saat dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh,
ketika kita sakit, ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, apakah kita tidak menuding Allah tidak adil dalam kehidupan kita, bahkan kita menuding Allah jauh daripada kita? Hari ini saudara-saudara, tema kita mengatakan kemenangan terakhir bagi orang benar. Saudara, perjalanan kehidupan kita ini digambarkan oleh Rasul Paulus seperti sebuah kompetisi, pertandingan yang luar biasa. Rasul Paulus menggambarkan hal ini, sehingga saudara-saudara, di dalam perjuangan ketika kita melakukan apa saja yang terbaik kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dia katakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Allah akan memperhitungkan itu. Allah akan mencatat, dikatakan dalam kitab di hadapanmu. Dia tidak akan melihat itu sebuah kesia-siaan. Dan itulah yang digambarkan oleh Rasul Paulus, bahwa apa yang kita lakukan terhadap Allah dalam kehidupan, dalam perjuangan ini adalah kompetisi. Dan jerih payah yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia, sebab Allah akan memperhitungkan. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus melihat dalam perjalanan kehidupannya yang sangat panjang dengan berbagai pergumulan kehidupan, ia melihat bahwa ini adalah kompetisi, pertandingan. Dan dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan ini. Artinya, dalam kehidupannya sebagai rasul pun, ia juga menghadapi berbagai hal dalam kehidupan. Dan sehingga ketika ia mengakhiri, dia mendapatkan mahkota kemuliaan dari Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita dari hari-hari yang telah kita lewati, janganlah kecewa. Jangan berprinsip seperti orang-orang Israel pada saat itu, sehingga Allah mengatakan bicaramu kurang ajar. Tetapi percayalah, segala sesuatu yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini, Allah memperhitungkan semuanya itu. Dan ketika kita mengakhiri segala-galanya dalam kehidupan kita, ada kemenangan yang kita akan dapatkan. Apa itu? Kita akan menjadi milik kesayangan Allah dalam hidup kita. Yang lain akan lewat. Bahkan dalam bacaan kita dikatakan, mereka akan seperti sekam. Mereka akan seperti sekam dan menjadi abu. Dan pada saat ketika kita masih hidup, mungkin orang fasik mengolok-olokkan kita, menghinakan kita, menganggap enteng kita. Tetapi ketika mereka telah menjadi abu, dalam bacaan kita dikatakan tadi, orang-orang fasik, orang-orang benar akan menginjak-injak mereka. Dan ia akan ada di telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam, ayat 3 pasal 4. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak dapat dipungkiri, ketika dalam perjalanan kehidupan kita menghadapi tantangan dan rintangan, tidak mudah untuk menghadapi itu, tidak mudah untuk melewati itu. Kita butuh perjuangan dan kesungguh-sungguhan. Kita butuh pengabdian dan ketulus ikhlasan kita kepada Allah. Menutup renungan malam hari ini, saudara-saudara, saya mau berbagi pengalaman. Saya mau berbagi, kata orang, kesaksian. Ketika anak saya yang pertama lahir, yang sudah almarhum, Pak Pendeta Lasar tahu karena almarhum itu sangat dekat dengan para pendeta. Ketika dia lahir, saya tidak ada. Dia lahir prematur pada saat itu. Usia 8 bulan. Katanya kalau 7 bulan, 9 bulan tua, kalau 8 bulan muda lagi. Benar. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara? Tempurung kepalanya hanya sedikit di atas. Rahangnya tulang hanya di bawah saja. Semua tulang tidak lengkap. Dia sangat kecil sekali. Ya, untuk dipegang maka dia harus dibungkus dengan handuk.
selimut supaya dia besar, dipegang. Saudara, memelihara bayi seperti itu sangat luar biasa. Ketika istri saya, ibu kekasih, melahirkan sore itu, malam itu, besoknya dia lari bawa ke rumah sakit dengan harapan akan ada tindakan medis karena ibu adalah orang kesehatan. Tetapi pada saat itu minta maaf, dokter menolak, bawa pulang saja, karena dokternya Dina, nama istrinya Dina, bawa pulang saja Dina, kau rawat anakmu. Mungkin pertimbangan atau harapan dia tidak akan 1 minggu atau berhari-hari anak ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tantangan yang sangat luar biasa ketika saya harus menyerahkan hidup saya sebagai hamba Tuhan. Saya harus menghadapi seperti ini. Memelihara dia luar biasa. Sampai 20 tahun kami memelihara seperti memelihara seorang bayi. Berhati-hati dengan cuaca, berhati-hati dengan waktu, berhati-hati dengan makanan, berhati-hati dengan segala-galanya dalam kehidupannya. Adiknya lahir, ketika dia sudah mulai bermain kami lepas, tapi dia sudah dewasa tetap kami, karena berhati-hati. Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah-tengah pergumulan pada saat itu, kami harus setiap tahun membawa ke Makassar dikontrol. Di tes IQ-nya luar biasa. Dia baru 5 tahun tetapi IQ-nya sudah melebihi anak 15 tahun. Pertumbuhannya sangat kerdil. Kalau saudara-saudara pernah lihat film Ucil, apa itu? Di TPI itu, Ucil Marucil, dia lebih kecil lagi, lebih kurus lagi. Iya. Mungkin orang tidak akan bisa membayangkan bapaknya tinggi besar, mamanya besar, tapi anaknya sangat kecil dan kerdil. Tetapi dia sangat sopan, sangat menghargai orang. Iya, dan dia sangat cerdas. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pergumulan itu saya melihat Tuhan membentuk saya menjadi hamba pelayan yang setia, yang sabar. Harus menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu yang luar biasa pada saat itu. Satu hal yang saya pernah kecewa, sangat kecewa, bukan kecewa kepada Allah, tetapi kecewa kepada seorang hamba Tuhan. Dia melontarkan kata di hadapan anak saya yang tiap hari saya memberikan semangat bahwa Allah sungguh luar biasa dalam hidupnya. Tetapi hamba Tuhan itu mengatakan, dia katakan, Tuhan, kenapa seperti itu? Seperti saya mau mengamuk, mau menjerit pada saat itu. Ketika orang itu berkata demikian di hadapan anak saya. Bertahun-tahun saya memperkenalkan Tuhan dengan anak saya bahwa Tuhan itu luar biasa, sekalipun dalam pergumulannya. Secara psikologi saya tahu, saya sangat kecewa. Tetapi berhari-hari saya memberikan bahwa Allah luar biasa. Ternyata anak saya tidak pernah menuding Allah itu tidak adil. Dia selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan dia bercita-cita untuk menggantikan bapaknya sebagai seorang pendeta pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan cukup panjang, kurang lebih 20 tahun. Akhirnya saya melihat kehidupan saya kilas balik. Ternyata saya sudah salah selama ini. Saya sangat egois selama ini berdoa kepada Tuhan, meminta keinginan saya supaya anak itu terus ada di tengah-tengah kehidupan keluarga. Sementara kondisi dan keberadaannya sudah seperti ini. Di tengah-tengah dia sakit, saya bergumul. Saya katakan, Tuhan, terima kasih. Engkau telah menjadikan saya sebagai seorang hamba-Mu, menjadi sebagai seorang ayah yang setia. Kalau saatnya memang Tuhan mau ambillah. Saya sudah mempertaruhkan segala-galanya untuk pelayanan dan Dia yang terbaik.
ambillah. Saya tahu Tuhan bahwa saya akan sakit, tetapi ambil. Ternyata besoknya Tuhan mengambil dia. Minta maaf. Ya, ternyata besoknya Tuhan mengambil dia di tengah-tengah saya pelayanan. Saat saya menurunkan jenazah jemaat di Kasipute pada saat itu menguburkan, saat itu juga anak saya pergi. Saya tidak mengatakan kepada dia, selamat jalan anakku. Karena itu saudara-saudara, saat ini saya mengatakan, jangan pernah menuding Allah berbuat tidak layak dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama tadi dengan melakukan NKB 143. Kita akan melakukan bait 1 dan bait yang ketiga. Yakinlah teguh, dan bila pintu surga dibukakan, selesailah susah dan lelah, dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setia, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupa, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu. Yakinlah teguh. Kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian yang akan disampaikan oleh pelayanan kategorial pria kaum bapa rayon 4. Disilakan.
Iya, mewakili jemaat juga kami membalas selamat Hari Natal buat Rayon 4. Terima kasih persembahan puji-pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita bersyukur dan bersyafaat, kita berdoa. Malam hari yang indah ini Tuhan, malam perenungan bagi kami semua anak-anak-Mu, baik kami yang ada dalam rumah-Mu yang kudus maupun juga segenap kekasih-kekasih kami di rumah tangga mereka masing-masing. Jikalau kami mau melihat akan perjalanan kehidupan kami Tuhan, dari hari ke hari yang telah kami tapaki, sedikit waktu lagi Tuhan, kami akan meninggalkan tahun 2021 sebagai tahun karunia yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami tidak dapat menghitung satu persatu akan kebaikan dan kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami dalam perjalanan kehidupan kami. Bahkan ketika kami lalai, ketika kami jauh daripada-Mu Tuhan, Engkau Allah yang sungguh setia. Engkau selalu ada sebagaimana adanya di dalam setiap dinamika kehidupan yang telah kami lalui. Terima kasih Tuhan atas semua yang Engkau telah berikan, nyatakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan kalau malam hari ini kami boleh duduk bersama, menyembah Engkau dalam rumah-Mu yang kudus, inilah Tuhan bagian respon hidup kami atas anugerah dan kasih-Mu yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Kami datang mengagung-agungkan kebesaran nama-Mu Tuhan, lewat puji-pujian jemaat-Mu, persembahan pujian vokal grup. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh duduk bersama sebagai anak-anak-Mu, bersaudara di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau pun hadir lagi menyapa kami lewat firman-Mu yang sungguh indah, mengingatkan kami Tuhan, menegur sapa kami, supaya kami mau membuka mata hati kami, terlebih lagi itu mata iman kami, melihat akan perjalanan kehidupan kami yang telah kami lewati. Apakah Tuhan kami tidak menuding Engkau berbuat yang tidak pantas dalam kehidupan kami, dan menyamakan bahwa kehidupan kami dengan orang fasik sama saja. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan sungguh-sungguh menggugah mata hati dan mata iman kami, dan itu akan terus terpatri dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, supaya kami mau melihat apakah kami adalah hamba-hamba-Mu yang setia dalam kehidupan ini. Ya Allah, jadikan kami terus sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak pilihan-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas kemurahan dan kebaikan-Mu dalam tahun-tahun yang telah kami lewati. Sungguh banyak Tuhan pergumulan-pergumulan hidup yang telah kami alami. Terkadang Tuhan, kami dalam keadaan sukacita oleh karena berbagai hal yang Tuhan karuniakan ke dalam kehidupan kami. Dan juga terkadang Tuhan kami menghadapi berbagai pergumulan hidup, bahkan duka. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini, di tengah-tengah sukacita kami Tuhan mengakhiri tahun 2021 dan menyambut tahun karunia-Mu 2022. Sudah pasti Tuhan, kami yang hadir pada saat ini datang dengan berbagai pergumulan. Karena itu Tuhan, hamba-Mu mau menyerahkan seluruh keberadaan segenap kekasih kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, ayah, ibu, opah, dan oma. Tuhan,
Banyak hal yang kami rindukan untuk perjalanan kehidupan masa depan keluarga. Tetapi dengan berbagai keterbatasan yang kami miliki, Tuhan, kami tidak mampu meraih. Kami terus mengandalkan akan kuasa-Mu, sebab kami percaya rancangan Tuhan tidak pernah akan gagal dan sia-sia. Biarlah rancangan-Mu yang terus boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau hadir, merancangkan segala hal dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menerima itu sebagai berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami terus untuk berkarya dalam kehidupan rumah tangga kami. Dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami geluti setiap hari, Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, yang berkenan kepadamu, Tuhan. Janganlah sia-sia segala waktu, tenaga, pikiran yang kami curahkan. Tetapi kasih Tuhan akan nyata. Sehingga ketika kami kembali, Tuhan, tangan kami tidak akan hampa. Tetapi berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kami. Kami akan menerima itu sebagai berkat-Mu, rezeki yang kami akan gunakan dalam perjalanan kehidupan keluarga kami. Ya Allah Bapa dalam surga, juga tak henti-hentinya kami mohon akan keberadaan anak-anak cucu kekasih kami. Mereka adalah harta yang sangat berharga yang Tuhan titipkan dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan, kami mohon peliharakan mereka. Biarlah mereka terus boleh bertumbuh sehat sejahtera dalam kehidupan mereka. Dalam pertumbuhan iman mereka, mereka semakin dekat kepadamu. Pakai kami semua, Tuhan, ayah, ibu, opa, dan oma, sebagai alat-Mu untuk menjadi guru dan imam terhadap mereka. Dan sadarkan kami, Tuhan, supaya kami jangan menjadi batu sandungan bagi anak-anak cucu kekasih kami. Supaya sampai akhir hayat mereka, Tuhan, mereka akan tetap berpegang bahwa Engkaulah Yesus satu-satunya jalan keselamatan dalam kehidupan mereka. Sehingga kelak, Tuhan, ketika Engkau datang, kami semua boleh reuni bersama-sama dengan Engkau. Ya Allah Bapa dalam surga, kami terus pertaruhkan akan perjalanan kehidupan anak-anak kekasih kami. Dalam meniti masa depan mereka, Tuhan, berikan semangat, kekuatan, kemampuan. Sehingga mereka, Tuhan, mau menghindarkan hal-hal yang akan merugikan masa depan mereka. Dan sungguh-sungguh fokus untuk mengejar cita-cita mereka dengan baik. Mau belajar dengan baik. Dan kelak mereka akan mendapat yang terbaik dari studi mereka. Bagi anak-anak cucu kekasih kami, Tuhan, dalam menanti masa depan mereka, berikan kesabaran, ketabahan. Dalam penantian ini, Tuhan, Engkau menguatkan iman mereka supaya mereka jangan terpengaruh dengan dunia yang akan menyesatkan mereka. Dan ditunjukkan jalan terbaik di mana Engkau mempersiapkan masa depan bagi mereka. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bahwa buat kekasih-kekasih kami, Tuhan, yang tidak bersama dengan kami saat ini, di dalam pergumulan kehidupan mereka, maupun mereka yang hadir pada saat ini. Jikalau Tuhan mereka dalam kesusahan, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Tuhan mampukan mereka menjalani kehidupan mereka, Tuhan. Biarlah mereka terus kuat dan kokoh, oleh karena Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menguatkan mereka. Bagi saudara-saudara kami, Tuhan, dalam kelemahan tubuh, oleh karena sakit penyakit, oleh karena usia, Tuhan, Engkau jamah mereka dengan tangan-Mu yang penuh mujizat dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan segala usaha yang dilakukan untuk pemulihan mereka, lewat sarana makanan, minuman, obat-obatan, Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk mengangkat dan menjamah mereka, sehingga dari dalamnya, jikalau Tuhan mereka akan boleh pulih dan sembuh dari sakit mereka. Saudara-saudara kami, Tuhan, yang melalaikan persekutuan-Mu, baik sengaja atau tidak, kasihani mereka, ketuk pintu hati mereka. Sadarkan mereka, Tuhan, sehingga di hari-hari mendatang di setiap persekutuan, mereka boleh datang bersama-sama untuk berarak-arakan untuk menyembah Engkau, datang rindu mendengarkan kebenaran firman. Ya Allah Bapa dalam surga, malam hari ini, Tuhan, biarlah Tuhan menjadi perenungan bagi kami. Jikalau mungkin masih ada di antara kami yang hidup yang tidak berkenan kepadamu, kasihani kami, Tuhan, ampuni kami. Mampukan kami, Tuhan, untuk membuang jauh-jauh segala perkara yang Tuhan tidak kehendaki. Biarlah Tuhan, ketika tahun 2021 melewat ini, Tuhan, semua hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, Tuhan, kami tinggalkan. Supaya ketika kami menyambut tahun baru, kami sungguh-sungguh, Tuhan, menjadi hidup baru. Kami sungguh-sungguh, Tuhan, semakin mengabdi, semakin mendekat kepadamu, Tuhan, dan terus menaruh pengharapan kepadamu.
bahwa Engkaulah satu-satunya Yesus dalam kehidupan kami, menjadi keselamatan bagi kami dan semua keluarga kami. Ya Allah Bapa dalam surga, sebentar kami akan pulang meninggalkan rumah-Mu yang kudus. Tuhan, bawalah kami seperti Engkau mengantar kami ketika Engkau mengantar kami ke rumah-Mu yang kudus ini, sehingga kami boleh pulang penuh dengan damai sejahtera-Mu, dan kami terus boleh menghadirkan shalom dalam kehidupan kami. Malam Engkau berikan waktu kepada kami Tuhan untuk melepaskan lelah dalam pembaringan. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu. Engkau bersama dengan kami Tuhan, jauhkan dan luputkan kami dari segala mara bahaya. Biarlah Tuhan kami boleh beristirahat dan tenang. Esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, dengan bersuka cita oleh karena anugerah dan kasih Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Dalam doa syafaat ini kami juga mau menatang bangsa dan negara yang kami cintai Tuhan. Kami mau berdoa para aparat yang Kau pakai dalam negara yang kami cintai Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara kami Tuhan, ada orang per orang, kelompok per kelompok yang terus berupaya untuk merongrong keutuhan NKRI Tuhan. Mampukan pemerintah dan aparat, biarlah Tuhan mereka dapat menyelesaikan segala pergumulan bangsa dan negara kami. Jadilah perisai bagi mereka Tuhan, ketika mereka harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Teristimewa Tuhan wilayah yang kami kasihi Kendari ini, Tuhan, biar Engkau terus memberikan keteduhan hati kepada semua masyarakat Kendari, supaya Tuhan, hal-hal yang pernah terjadi beberapa hari yang lalu tidak akan terjadi lagi, dan kami boleh menerima satu dengan lain sebagai Tuhan, anak-anak bangsa yang harus menjaga keutuhan wilayah yang kami cintai ini. Ini Tuhan ungkapan syukur kami, permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus, kami menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan, kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari NKB 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, syukur padamu ya Allah. Firman-Mu lah pelita agar
atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Ayat pertama kita ulang. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau putra. Syukur atas kasih sayang dari sahabat dan teman. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya saya akan bacakan warta jemaat. Warta jemaat pada sore hari ini pada malam hari ini hanya 2 poin, yakni bahwa pada besok tanggal 1 Januari 2022 jam 7.30 akan dilaksanakan ibadah tahun baru 1 Januari dengan pelayan Pendeta Elasar N. Bonde STH, dan diharapkan untuk dihadiri semua majelis. Selanjutnya paduan suara akan diisi oleh PKPG, Lentika, Solo, dan Vokal Group. Kemudian poin yang kedua, yakni hari Minggu pada tanggal 2 Januari 2022 akan dilaksanakan 3 kali ibadah seperti biasa, yakni pada 7.30, 10.00, dan 17.00. Pada ibadah ketiga ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Diharapkan kepada seluruh jemaat untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus dimaksud. Demikian warta jemaat. Oh, minta maaf, masih ada yang hadir pada ibadah hari ini. Laki-laki 115 orang, perempuan 155 orang, berjumlah 270 orang. Demikian warta jemaat. Tuhan memberkati kita. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, mengakhiri rangkaian ibadah kita pada saat ini saya jemput berdiri. Sebelum menerima berkat Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan dengan NKB 196 bait 1 dan 3. Beroleh yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau sorot beban, ada damai sejahtera. Yesus yang selalu tinggal serta
di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Harta yang terbesar di bejana panah ku miliki di dunia. Pada hari mulia aku dibawanya, masuk surga kekal sertanya. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, tetap pelihara dan berlakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu hari lepas hari, dan terimalah berkat dari Allah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. NKB 188 ayat 1 dan 3 mengakhiri ibadah akhir tahun 2021 kita pada saat ini. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku hati ketepati hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia.
Ibadah kita selesai. Selamat berakhir tahun dan selamat menyongsong tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan.